Ya, selamat malam teman-teman yang sudah bergabung bersama dengan GKI Ngagel pada malam hari ini. Kita akan mendengar, kita akan ah, menerima apa kisah dari seorang pendonor darah konvalesen. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Allah dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Mengucap syukur untuk narasumber yang Engkau siapkan. Biarlah narasumber ini boleh memberikan inspirasi bagi kami semua untuk melakukan hal-hal yang berbagi kasih kepada sesama. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan saluran Instagram yang kami pakai, kami menyerahkan gadget yang kami gunakan, biarlah semuanya ini boleh menyatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berserah untuk acara pada malam hari ini. Tuhan yang pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Aris. Halo, Aris. Engkau mendengar suara saya? Halo, apakah Aris Halo, mendengar? ya, saya dengar. Oke, oke. Jadi kita akan mulai ya, Aris ya. Siap ya. Bapak Ibu, terapi plasma konvalesen menjadi salah satu terapi pengobatan yang diandalkan dalam proses penyembuhan pasien COVID-19 saat ini. Walaupun terapi itu sudah lama digunakan ketika pandemi Ebola dan lain-lain di tahun 1918 dan itu sudah mulai digunakan. Tetapi sekarang juga kembali digunakan untuk pengobatan daripada COVID-19. Kalau saya tidak salah baca, penggunaan untuk COVID ini dilakukan pertama kali oleh orang Indonesia dan Dr. Teresia Monica Raharjo, seperti itu kalau saya tidak salah, beliau yang pertama kali menggunakan ini dan sekarang seluruh dunia sudah memakai terapi pengobatan ini, konvalesen ini untuk pengobatan COVID-19. Terapi plasma konvalesen ini adalah kita memberi plasma atau bagian darah yang mempunyai antibodi untuk pasien yang posisi sakit berat gitu ya, untuk gejala berat untuk COVID-19. Di depan Anda bersama dengan kita Pak Aris Purwantoro. Uh, Banyak yang sudah mengenal. Beliau luar biasa hadir berbagi bersama kita. Seperti yang saya katakan di Facebook saya atau di Instagram saya bahwa Pak Aris sudah 8 kali mendonorkan plasma konvalesen ini untuk membantu pasien-pasien yang lain. Uh, itu kalau Pak Aris, saya kalau melihat apa syarat-syarat itu cukup banyak ya syarat-syarat itu ya. Kalau misalnya usia 18 sampai 60, berat badan harus lebih besar sama dengan 55. Diutamakan pria apabila perempuan belum pernah hamil. Pernah terkonfirmasi COVID dengan surat keterangan sembuh. Bebas keluhan minimal 14 hari. Tidak menerima transfusi darah selama 6 bulan terakhir. Lebih diutamakan yang pernah mendonorkan darah. Nah, sebelum kita masuk ke syarat-syarat ini, Pak Aris tentu pertama kali itu juga melewati syarat-syarat ini ya, Pak Aris. Saya sebelumnya kan pernah donor darah memangnya.
Ya, pendonor ya memang. pendonor darah. Ya, Ah, terus semua itu saya lewati semua karena saya kan untuk pertama kali memang harus di screening darah sebelum mendonor plasma, harus darahnya itu harus di screening, dan biaya screening itu menurut PMI mahal. Jadi hmm, mereka membuat syarat-syarat itu supaya yang donor itu bukan main-main gitu. ya, Maksudnya yang benar-benar ada plasmanya. ya. Jadi mereka punya syarat, kalau saya mulai donor itu kurang lebih bulan Januari, Januari pertengahan, Februari saya donor. Itu yang disyaratkan harus ada surat dari rumah sakit menyatakan positif. Terus Sebentar. harus ada Sebentar, Aris. Anda mulai melakukan pertama Februari ya? Februari. Februari Berarti Anda sudah uh, sembuh dulu ya dari COVID itu. Itu sembuh. di bulan apa? Desember ya? Januari, Januari, Janu Januari oh, pertengahan. oh, Januari pertengahan. Jadi sudah seperti syarat itu 14 hari ya. Oke. Iya. Nah, saya nanya dulu, Anda ketika ketika maaf kena COVID, uh, uh, saya juga penyintas begitu, Paris. Kita alumni gitu. Uh, Ketika Anda kena itu, Anda dirawat isolasi mandiri apa Anda sampai ke rumah sakit? Saya ke rumah. Jadi pertama itu saya nggak tahu. Halo, tes, Halo, halo. tes. Sudah dengar Tes, ya? agak putus tadi. Anda dirawat di mana? Di rumah? Seminggu saya dirawat di rumah. Ah, Maksudnya saya nggak tahu kalau itu COVID, saya nggak iya, tahu. betul. Cuman Ah, seperti flu biasa. ah, Itu selama 1 minggu saya sudah ke dokter. Saya cek ke dokter, ah. dokternya juga dokternya bilang kalau seminggu tidak sembuh, segera ini apa? Periksa Ah. ya, atau PCR atau antigen Ah. gitu. Ternyata seminggu saya nggak sembuh, tapi menjadi-jadi ya batuknya, terus Ah. pokoknya makan nggak enak, semua pahit. Waktu itu saya itu pahit rasanya, jadi Mm-mm. nggak bisa makan. Mm-mm. Ya itu, jadi itu seminggu saya sakit seperti flu, terus tambah lama tambah lemes, nggak kuat. Oke. Terus Dibawa ke rumah sakit. ternyata saya Positif. tes di saya tes bukan di rumah sakit tapi di klinik Oke. Waluyo Jati. Ya, di Waluyo Yap. Jati waktu itu dan dinyatakan positif. Ah. Terus saya ke itu ronsen, foto sendiri, foto paru-paru, ternyata Baru ya. ngeflek ngeflek putih. Jadi Oke. memang benar-benar COVID parah ya, COVID parah. Jadi tambah lama tambah lemes, ya udah. Rumah sakit yang terdekat saya waktu itu Dokter Stomo. Saya langsung masuk ke Dokter Stomo dengan membawa berkas-berkas itu. Oh. Dan itu yang Jadi membuat Anda bisa diterima menjadi salah satu pendonor ya. Karena kalau saya tidak salah bahwa harus yang punya gejala berat yang harus bisa diterima ya. Tidak semua penyintas, tidak semua orang yang pernah kena COVID itu bisa menjadi ini kan, pendonor. tidak semua, nggak semua, nggak semua. Maksudnya kalau gejala ringan, OTG apa, nggak bisa. Iya, Plasmanya iya dia para, nggak kuat. iya, iya. Bapak Ibu perlu kita ketahui kenapa itu menjadi syarat karena plasma yang diambil itu adalah yang bagian darah yang ada antibodinya.
kalau Bapak Ibu yang atau yang kena penyintas yang pernah kena dan gejala ringan, itu kalau dites mungkin antibodinya tidak terlalu mencukupi untuk menjaga dirinya, gitu. Kalau antibodinya besar untuk bisa menjaga diri, baru itu bisa diberikan, menjadi pendonor. Begitu ya, Pak ini ya, Pak Aris ya. Iya. Ah, Iya. oke. Dan ketika Anda mulai pertama kali melakukan ini, kenapa Anda mau melakukan ini, donor plasma itu? Eh, karena ya ini saya kan terimanya kan COVID gejala berat. Yap. Jadi kesimpulan gejala berat itu diambang ya antara hidup dan mati di tengah-tengah. Tapi masih belum ketemu Yesus, belum. Berapa hari Anda dirawat di Dokter Sutomo? 14 hari. 14 hari di Dokter Sutomo ya. Oke. Iya. Iya. Oke. Jadi waktu itu ya saya cuman berharap apa yang saya lakukan gitu loh. Misalnya saya dipanggil Tuhan, sisa hidup saya yang pada waktu itu di rumah sakit, apa yang saya lakukan? Berguna enggak gitu loh. Misalnya waktu saya tepar itu apa yang saya lakukan gitu. Gitu. Nah, pada waktu itu kan sensinya apa ya? Feeling, bukan feeling tapi ada suatu visi ya, semacam apa ya? Saya juga nggak ngerti gitu loh. Cuman saya juga berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan gitu loh. Gampang kan? Ya dalam saya mikir apa sih lakukan ya? Dalam kondisi saya tergeletak, tambah lama tambah enggak bisa. Oximeter itu perlu. Karena tambah lama oksigen saya itu tambah turun. Dari 85 sampai 70. Oh, terendah Anda pernah alami sampai 70 ya? Iya. Dan itu lemes, enggak bisa apa-apa, gerak, bangun, tidur pun tidak bisa. Karena kan itu kan bednya itu sangat dibuat otomatis ya. Jadi bisa untuk duduk gitu ya. Jadi ditekan gini tinggal duduk gitu, ya kan. Nah, itu. Jadi saya makan itu saya tekan itu baru saya bisa duduk. Nah, itu enggak bisa. Oke. Nah, di sini iya kan jadi saya enggak bisa apa-apa gitu. Ya udah. Infus, saya sudah pakai infus. Semua sudah masuk, infus, oksigen semua pakai. Sesak napas juga alami hal itu atau Anda sempat mengalami sesak juga melewati itu juga sesak ya? Napas, saya ini kan selama hidup nggak pernah ke rumah sakit, nggak pernah masuk rumah sakit sama sekali, jadi sesak nafas apa ya nggak ngerti gitu loh. Jadi ngos-ngosen ya kayak gitu ngos-ngosen gitu. Kalau orang pakai pampers karena saya nggak pernah ya nggak ngerti. Biasanya turun aja waktu belum 70 ya, mungkin 85 saya masih bisa ke kamar mandi BAB harus pada gitu buang air kecil. Saya jalan sendiri tapi tambah lama nggak kuat. Itu aja. Tapi parah banget gitu. Terus tambah lama ya udah aku cuman mungkin sisa hidupku tinggal ya nggak tahu mungkin sehari atau besok aku sudah nggak ada gitu ya kan wis gitu apa yang saya lakukan ya dari itu aku berdoa Tuhan cuma ngomong doakan nakes ya tenaga kerja ya tahu medis yang banyak meninggal ya toh aku baru sadar aku kan cuma bisa berdoa toh ya sudah. Karena lemes ya aku berdoa. Tuhan aku berdoa untuk ini. Gak tahu kan. Iya kan. Tapi kok rasanya kok biasa. Ya sudah, aku mau diam aja. Ya gak tahu wis. Karena saya cuma berdoa merem terus ketiduran. Ketiduran itu bukan tidur. Ya memang gak kuat sudah gitu. Terus di rumah sakit itu yang paling gak enak itu alatnya. Lebih enak isoman. Kalau menurut saya lebih enak kalau ada oksigen enak isoman. Karena kayak misalnya saya pernah di Dokter Sutomo itu alatnya itu bunyinya itu keras. Jadi
orang itu tambah stres karena bunyinya alat itu. Saya nggak tahu kenapa bunyinya keras apa itu. Selain stres setiap hari melihat orang meninggal di sana, itu kan bentuknya bangsal ya. Saya belum Iya. masuk ke kamar, bangsal, bangsal. Ya sudah, setiap hari itu ada 3-4 yang meninggal, gitu. Rata-rata mereka ya langsung di apa itu disembayangi, terus dibawa ke ambulan gitu. Saya juga nggak tahu ini posisi saya, cuma saya tahu saya di rumah sakit Karmenjangan, Dr. Stomo itu. Sudah Dan nggak sadar. itu Setelah itu, nah, dan itu ndak ada yang bisa menjenguk Anda ya, keluarga ya. tidak bisa. Kalau Ah. ada dokter ngomong obat COVID makan, ya kan? Hmm. Iya, nek belum kena COVID makan nggak apa-apa. Ya kan, saya Ah. sudah kena COVID itu sebelah itu KFC. KFC itu kan ya, lumayan enak ya. Sebelah makan itu di depan itu kue tiaw. Wah, kue tiaw itu enak. Makan dikit itu sudah nggak enak. Sudah nggak enak, nggak bisa. Yes, nggak bisa makan sama sekali. Mau gimana? Ayo, ya tinggal berserah. Wes, ya saya doa. Tapi ada bukan mujizat saja, ya apa ya? Tapi begitu saya doakan, gitu ada suatu ketenangan hati ya. Pokoknya apa ya? Tenang, hati itu harus tenang dulu, gitu lah. Setelah itu, oh ternyata ada kenaikan sedikit. Apa itu oximeternya ya? Mm-mm. Naik gitu dikit tapi dikit. Tapi terus malam lebih parah lagi. Obat itu tidak bisa masuk di tubuh. Selama Obat itu selama selama 14 sama hari, 2 hari, selama enggak 14 2 hari, hari Anda selama 14 hari Anda di rumah sakit itu dan Anda melihat kiri kanan mungkin ya harus harus meninggal gitu ya, Aris. Itu iya. yang terbayang apa? Ya, saya nggak terbayang apa-apa ya. Cuman aku kan cuma berpikir, Tuhan kalau misalnya saya hidup atau saya mati, saya harus lakukan apa sebelum saya meninggal? Itu toh. Karena Hmm. dalam doa itu saya doakan nakes, ya sudah saya doakan. Itu aja. Setelah itu Hmm. saya sudah enggak, orang lain mungkin saya juga WA dengan Pak WP gitu loh. Ya toh, Hmm. Hmm. ya kan? Pak WP juga kaget loh, Pak kok bisa dapat rumah sakit gitu loh. Ya, saya juga sebabnya temannya Pak WP juga kesusahan untuk dapat rumah sakit. Dan waktu itu bersamaan dengan rektor, kalau nggak salah rektornya ITS yang berapa, lima orang rektor ITS meninggal itu. Kan pernah Hmm. masuk kan, Hmm. itu barengan kan Mas dengan saya. Gitu loh. Hmm. Mereka, maksudnya kalau melihat status, apa, kenapa saya kok bisa masuk di rumah sakit Dr. Stomo, gitu loh. Hmm. Nah, itu yang saya juga tahu. Cuman saya lihat ini pemeliharaan Tuhan. Hmm. Oke, Gitu. Aris, setelah ini Anda dinyatakan sembuh, kemudian Anda boleh pulang gitu ya. Dan kenapa tertarik untuk menjadi pendonor konvalesen ini? Gini, ya saya lihat orang yang sakit ya, yang sakit. Saya tidak memandang agama atau apapun ya, Ya. tapi kebanyakan mereka itu an, eh, kepingin sembuh, gitu Hmm. loh. Kepingin sembuh tapi tidak bisa. Jadi saya tergerak gitu loh, tergerak untuk apa sih dari misalnya dari badan saya atau dari diri saya yang bisa saya lakukan untuk orang lain itu apa? Gitu. Kan, ya kan, apa gitu loh. Memang saya dengar convalescent, saya lihat oh ya convalescent itu sangat membantu orang yang sedang sakit apa tuh Berat. COVID ini ya sakit berat ini diberi ini langsung ada penyembuhan yang drastis.
Hmm. Ya udah, ya itu saya juga berdoa, Tuhan aku mau kasih. Gitu loh. Tapi saya enggak mau sekali, 2 kali, atau 3 kali. Gitu loh. Biasa, enggak mau. Nek bisa Hmm. orang banyak berapa, 16. Ya wis, aku ya mau 16 apa 18. Lebih dari itu. Nah, Hmm. seperti itu. Bukan Hmm. Hmm. menyombongkan diri. Hmm. Bukan. Gitu loh. Hmm. Hmm. Cuman aku mau lebih gitu toh. Wis. Dan Ya toh, sekarang Anda boleh dan sekarang Anda sudah yang 8 ke kali. 8 kali 8. Anda Iya. sudah yang ke Besok 8 waktunya, kan. Oh, besok besok mau waktunya yang anu, nggak tahu ke berapa, 9. oh besok ini lagi ya, ada jadwal untuk ambil ini donor. Saya sudah screening gitu loh. Kemarin waktu screening darah ada yang minta, tapi nggak bisa kan, belum tahu hasilnya. Saya masih ada plasmanya enggak. Oh. Tapi begitu saya ada orang itu, saya kontak, oh ternyata bapaknya sudah meninggal. Hmm. Ya, nggak tahu lah. Aris, kalau setahu saya kan kalau kita menjadi pendonor darah yang biasa itu kan setahun cuma 2 atau 3 kali boleh ya. Katanya uh, dua tahun itu paling banyak 5 kali. Ya, jadi tidak boleh sedekat mungkin Mak, pengambilannya. Tetapi kok convalescent ini boleh ya. Jadi Anda baru mulai Februari dan ini adalah bulan Juli gitu ya. 2 ke 5, ya kan? Berarti baru 4 bulan. 4 bulan Anda sudah 8 kali. Sebulan ada 2 kali kira-kira. Kok boleh ya begitu ya? Memang berbeda donor darah biasa sama donor plasma konvalesen ya. Beda. Kalau convalescent itu yang diambil adalah plasmanya ya, antibody. Plasma Iya, itu yang darah yang mengandung jadi antibodi ya, plasma. ya, itu diambil, terus setelah itu diproses melalui alat, terus dikembalikan lagi. Kan Anda itu disedot kan sama banyak dengan donor biasa kan? Beda. Kalau donor biasa darahnya diambil. Darah yang Itu diambil. Kalau ini plasmanya yang diambil. tapi dia ngambil gimana dia mengambil buk saya belum ini. Jadi maksud saya uh, tetap dia ambil katanya 450 ya, satu bag ya. Ya, Seperti iya. tergantung. Kemudian Ya, nanti di screening kan darahnya untuk diambil plasmanya gitu ya. Ada mesinnya itu. ada mesinnya. Jadi waktu beberapa orang mungkin pengen tahu ketika datang pertama kali itu kita diambil dulu darah seperti normal 450 begitu. Enggak, pertama kali kan screening itu diambil beberapa kali sedotan ya. Maksudnya screening itu kan pertama kali datang di screening, diambil contoh darahnya. Itu Oke, ada 4 atau 5 tabung. oke, 4 atau 5 tabung. Setelah itu 2 hari lagi dihubungi sama PMI. Pak, ada oke, plasmanya. oke. Ya, berapa persen. Ini saya nggak paham. Gitu. Iya. Ya, begitu datang, ya sudah diperiksa seperti biasa, tekanan darah semua seperti donor darah biasa. Oh, Sama dokternya, oh biasa, ya maksudnya nggak ada gejala batuk apa semua nggak ada. oh Sehat, jadi tekanan darah semua normal. screening pertama tuh nunggu sampai 2 hari kabar dari PMI bahwa kita layak diambil plasmanya, darahnya untuk ini plasma itu ya. Iya, jadi diambil sampelnya dulu, 5 Ah, tabung, tabung kecil-kecil itu apa namanya? Nah, hmm, seperti itu. hmm. Nah, nanti setelah 2 hari baru dipanggil dari PMI. 2 hari, 3 hari panggil PMI. Nah, yang datang berikut untuk pengambilan itu berapa banyak? 450 itu satu bag itu ya. Ya, satu bag.
Satu bag tergantung dari itunya, mesinnya. Ada yang 500, Oh, ada yang ada 500, yang ada yang... tergantung dari mesinnya. Oh, oke. Itu selama 1 jam. Beda. Jadi Pengambilannya aja 1 jam. 1 jam. Jadi kayak orang cuci darah ya katanya. Iya, seperti itu loh, apa diambil apa itu nyumbang aparesis ya, donor aparesis apa itu loh, Hmm, 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 hmm. donor darah aparesis yang diambil plasma apa ya, saya nggak paham ya. Iya, jadi Itu 1 jam. jadi oh 1 jam kira-kira ya untuk pengambilannya saja ya. Jadi darahnya itu dikembalikan lagi. Kalau donor darah biasa, darahnya yang diambil. Iya, Kalau ini misalnya darahnya satu bag. dikembalikan lagi. Oh, gitu. Dan ini terlalu Yang dua yang selang ya. diambil cuma plasmanya aja ya. Plasma aja. Jadi itu diambil, disedot, diproses dengan alat, Ah, ah, alat gitu. Terus setelah itu keluar seperti ya cairan ya kayak lem gitu loh ya. ah, ah. Kayak lem-lem agak cair dikit gitu. Ya, seperti itu. Nanti darahnya kembali lagi. Jadi ada dua, Oh, jarumnya satu, tapi prosesnya selangnya dua. iya, iya, iya. Sehingga mungkin ini yang menyebabkan bahwa kita boleh terus-menerus ya untuk memberikan ya, bukan seperti donor darah biasa yang darah diambil dikeluarkan. Ini kan diambil, dikeluarkan, dimasukin lagi, cuma diambil plasmanya Iya, ya. iya. Ya kalau donor darah kan diambil darah sehingga tubuh harus membentuk sel darah lagi kan, itu Ah, butuh ah, ah, waktu. Ya, kalau ini kan ah. tidak perlu. Hmm, Tuh. hmm. Jadi bisa sebulan 2 kali. Tapi kadang-kadang ya saya sebulan sekali, 3 minggu sekali gitu. Kurang Nah, taat. Anda memberi plasma darah ini untuk karena teman atau sama sekali Anda tidak tahu. Pokoknya saya ke PMI dan saya mau donor plasma, begitu aja. Atau karena ada teman yang punya saudara atau punya keluarga yang butuh dan Anda datang. Enggak. Saya cuma datang ke PMI, saya mau donor plasma. Itu aja. Oh, oke. Nah, ketika Anda sudah yang kesekian kali ya, misalnya kan karena ke yang pertama Anda diambil di screening. Apakah proses misalnya Anda yang ke-6, yang ke-7, ke-8 itu juga tetap datang dan ambil 4 tabung dulu, baru 2 hari Hmm, kemudian Anda datang? Proses itu harus tetap dilewati. iya, proses itu Oh, tetap sama. oh, oke. Jadi pihak PMI sudah tahu mau donor plasma langsung diberi form isiannya juga beda, nggak sama. Hmm. Ya itu aja. Saya nggak misalnya orang, saya memang tidak masuk ke grup. Udah Saya masuk masuk ke ke grup grup ya? pendonor cuma kepin tahu aja gitu loh. Oh, Kalau banyak berarti eh, ini COVID ini lagi ganasnya gitu aja. oh, oke. Berarti saya menyiapkan 2 minggu sekali harus ini plasma. Kalau misalnya sedikit-sedikit ya paling sebulan sekali, 3 minggu sekali gitu. Pernah gagal ndak Anda tes waktu ke PMI? Pernah sekali. Pernah gagal. Oh, pernah sekali gagal ditolak ya. Ya screeningnya tolak karena darahnya budak keruh katanya. Oh, darahnya keruh. Iya. Oh, itu yang keberapa Saya tuh, nggak tahu. Ari? Itu Kalau yang Anda, ketujuh ya. Ketujuh seingat saya. oh, setelah Tapi dari itu keruh itu berapa ya minggu lagi kemudian Anda berhasil mendonorkan plasma? seminggu lagi kok. Keruh itu gara-gara makan ini rawon. Malamnya itu. Jadi tidak boleh makan yang banyak katanya. Malah. Nggak boleh makan yang butek, jadi biar darahnya nggak butek. Ada. Sampai bingung. Kok bisa ya?
Terus depannya saya lagi, wah saya kira ya juga habis gitu, mas, paling sudah habis. Ternyata enggak, masih ada lagi. Ya masih diberikan Tuhan sebagai saluran berkat. Amin. Terima kasih. Rencananya sampai berapa banyak? Punya target nggak? Atau pokoknya semaksimal lah? Masih bisa berapa Oh, disedot, disedot? nah bisa ya selama-lamanya enggak apa-apa. Gitu. Kemarin yang saya dengar berapa yang banyak? 12 gitu. Aku mau 12, tapi terakhir kemarin ada yang 14. Aku mau segitu 14 lebih gitu. Ayo banyak-banyakan supaya mencapai rekor. Gitu. Pendonor terbanyak plasma. Aja. Bukan bukan sok gaya, bukan. Tapi ya kadang sebetulnya hal ini bisa untuk mencari uang, bisa gitu loh. Tapi ya aku bingung, bukan bingung saya. No. Iki nanti wes lah, ini semua ini kan pemberian Tuhan dong. Kenapa aku harus gitu loh? Tak bisa. Kayak gitu. Nah, Pokoknya suatu karena Anda ngomong ini bisa mencari uang, saya ingin tanya, ketika selama 8 kali Anda mendonor, apakah ada keluarga atau apa orang yang memberikan imbalan untuk itu? gini, kalau misalnya saya hubungi keluarga, ada orang keluarga gitu ya, Nah, pasti itu nanti kan bisa. ada suatu mungkin bisa, mungkin diberi. Kemarin ada yang Pak kena biaya berapa gitu loh. Ini kan maksudnya Pak biayanya berapa nanti saya ganti. Loh, aku yang kemarin yang barusan bapaknya meninggal itu kan saya juga nggak tahu nomor saya dari mana, saya nggak tahu. Waktu itu saya belum dihubungi Pak Sinto ya untuk menjadi Narasumber. dengan ini saya belum dihubungi. Itu dihubungi dengan ini tahunnya dari mana, tahun dari PMI itu kan saya cuma kasihan mungkin kalau orangnya aktif dia mendapat pendonor kalau punya uang dia ayo misalnya saya darah A plus nah nanti yang sudah antri di PMI ini agak dapat ketarian nah itu saya nggak mau kasihan yang sudah antri di PMI sudah berapa hari antri gitu kan kasarannya di bypass ya. Nah, seperti itu. Riz, Kasihan nanti mereka. kalau saya lihat sekarang kan banyak perorangan ya. Apa boleh ya memang diizinkan begitu kan mereka minta tolong orang untuk keluarga kita misalnya ya kan. Kita minta tolong nanti datang sebut nama ini katanya untuk ini. Apa diizinkan begitu ya? Karena kan semua tetap melalui antrian PMI atau boleh per keluarga itu membawa orang para pendonor sendiri-sendiri. Diizinkan. Diizinkan Kalau ya? saya lihat diizinkan. Diizinkan. Sebabnya pendonor plasma ini dikit. Sangat dikit sekali. Yang kena banyak, yang pendonor sedikit. Jadi misalnya ada Padahal saudara. katanya Surabaya tertinggi jumlah pendonornya di Indonesia. Oh, yang kena berapa lebih banyak. Tapi kemungkinan karena kebutuhan lebih banyak ya. Iya, 600. 600 yang donor cuma 200. Ya, 400 ya. Oh. Banyak kan. Jadi ya memang. Tapi kalau di PMI saya lihat yang inisiatif sendiri didahulukan. Itu mereka Maksudnya antriannya. Itu mereka tentu harus mengeluarkan biaya lebih ya. Karena kalau normal kan saya lihat mesti ada biaya ke PMI juga 2,5 juta apa berapa gitu ya. Ya. Setiap kena kok 2,5 juta. Bukan biarpun misalnya bawa orang pun juga kena. Tidak bawa juga kena. Gitu Sebabnya ya. itu biayanya mahal. Ya, biaya Ya. screening, biaya bag-nya, biaya lain-lainnya ya.
ya biaya lain-lainnya mahal memang harus bayar gitu. Biarpun bayar kalau nggak ada pendonornya ya Pak, gimana? Ya seperti itu. Ngomong-ngomong, Anda golongan darah A plus. A plus. Aris ya berarti A. Oh, A. AA ya. Katanya paling tinggi nih A plus nilainya ya. Kalau kalau kuliah A plus itu tinggi. Untuk para Bapak Ibu yang mengikuti acara ini, kita juga diingatkan kembali kalau kita melihat sosial media dari GKI Ngagel, maka sekarang GKI Ngagel juga membuka pendaftaran untuk menjadi pendonor plasma konvalesen. Jadi tim Satgas GKI Ngagel sudah ini, Anda boleh mengikuti sosial media GKI Ngagel, baik itu Instagram maupun WhatsApp. Di situ ada syarat, di situ ada nomor yang bisa dihubungi. Jadi mungkin nanti Pak Aris juga akan bergabung di situ menjadi salah satu motornya, begitu ya. Sudah 8 kali. Tidak banyak orang yang menyumbang begitu. Iya, memang Bapak Ibu kan kalau misalnya kena ini apa maksudnya sudah sembuh dari COVID, itu memang berarti Tuhan punya rencana, gitu loh. Saya itu kan ya kan nggak main-main juga gitu loh. Sekarang pun orang tua saya kena itu, kena COVID ini. Anakku ya kena ini. Oh, sekarang gitu. Isoman iya. Ya di rumah ya. Isoman. Ayo, apa saya pendonor harus ada jaminan? Enggak jaminan semua kena, tapi karena kan sudah vaksin, jadi kelihatannya sih ringan-ringan daripada saya dulu. Ya. Vaksin ya sudah 2 kali vaksin semua, tapi masih kena loh. Ya, saya apresiasi ya kalau Anda memberikan statement bahwa walaupun Anda melakukan donor, walaupun Anda melakukan segala kebaikan, tapi anak sendiri pun, orang tua sendiri pun saat ini harus menerima kenyataan juga lagi positif COVID begitu. Jadi ini memang kita oke. Iya, jadi iya. Ya semua itu kan tergantung pemeliharaan Tuhan kan. Yep. Tuhan pelihara. Ya toh. Ya sudah. Tapi pada intinya gini loh. Saya itu kan diingatkan kan. Ya, kenapa saya kok tertarik untuk memberi plasma? Selain mendeteksi diri saya sendiri. Kan waktu saya kena, istri saya kena kan. Steven kena, anak saya yang nomor 2. Kena, 3 kena. Iya toh. Steven nggak bisa, istri saya ada komorbid penyakit bawaan, nggak bisa dong, ya toh. Jadi barometernya ke saya, kalau saya kuat gini, biarpun di kantornya istri saya ada yang kena, tapi istri saya segmenter nggak kena. Maksudnya kena COVID gitu loh, ya kan, karena kita pernah kena gitu loh. Tapi barometer indikatornya dari saya masih ada plasmanya, berarti mereka ini bagus, kuat imunnya. Gitu. Jadi kesimpulan, saya mendonor, antibodi saya nggak hilang. Dia produksi terus ya memang, atau gimana? Iya, produksi terus. Teman bilang, ngapain kamu donor? Gitu loh. Ngapain? Membuat dirimu sengsara aja, nanti kalau habis gimana? Aku ya mikir, tubuh ini kan buatannya Tuhan kok, urusannya ya dengan Tuhan, ya kan?
ya kan? Maksudnya Tuhan melindungi aku kok sampai sekarang ini pun Tuhan melindungi aku, ya kan? Dulu saya kerja di rumah, saya kena. Saya kerja di luar, saya nggak kena, tambah sehat. Loh, tambah sampai 8 kali. Loh, itu karena apa ya, Kak? Pemeliharaan Tuhan ini, pemeliharaan Tuhan. Gitu loh. Sampai sekarang pun saya juga berharap, saya bukan berharap untuk hilang plasmanya, tidak. Saya berharap terus saya bisa 2 minggu terus bisa nyumbang. Pak, minta donor. Saya cuma kalau mau minta misalnya minta plasma, minta PMI gitu loh. Supaya saya enggak orang ini hidup gara-gara aku. Itu yang enggak suka. Yap. Nanti ya? Iya, iya. Nah, itu yang aku enggak mau. Gitu. Aris, jadi, Anda sudah divaksin? Saya enggak divaksin. Hah? No, saya enggak mau, tidak divaksin. Oh, Kak, Anda belum pernah divaksin sama sekali? Belum. Belum ya? Dan saat ini Anda tidak mau divaksin. Anda kan sudah harusnya bisa divaksin. Loh, sebetulnya plasma ini kan antibodi ya. Iya, benar. Jadi misalnya orang bilang, halo, kok mati? Iya, iya. Saya kedengaran, Aris. Saya mendengar Anda. Tes. Halo? Ya. Halo, iya, saya terdengar. Ya. Jadi gini, ini nggak tahu ya, mungkin secara medis virus ini bermutasi, gitu loh. Ya toh, jadi perlu vaksin. Tapi saya kan juga mikir, apakah antibodi ini juga gak bermutasi gitu loh, maksudnya menambah kekuatan, itu aja. Jadi saya terasa, waktu saya misalnya kena pun saya terasa gitu loh, tapi hilang. Jadi misalnya gini, contoh saya batuk, gitu, batuk misalnya kena gitu, mungkin ada virus atau apa nggak tahu saya, batuk, tapi nggak sampai lama hilang. Gitu kan. Bukan saya nggak antivirus, tiba-tiba virusnya mendal-mendal gitu, enggak, kena masuk, bleng gitu, tapi hilang. Gitu. Jadi nggak tahu, antibodi saya itu dulu ya nggak kuat. Minum es, panas minum es, nggak kuat. Sekarang, hajar minum es, kuat. Tenggorokan nggak sakit. Ya nggak tahu saya cuman indikatornya gitu aja. Jadi misalnya feeling bukan feeling ya, suhu gitu kan kalau jalan gitu ya, kadang kan beda. Loh, kok rada kayak nggak enak gitu terus ada batuk oh ya berarti ada virus gitu toh. Ya kayak seperti indikator gitu loh. Oh ada virus gitu toh. Tapi nggak sampai misalnya malam itu ya, misalnya nggak enak gitu, ya cuma batuk toh. Gitu toh, setelah pagi sudah nggak ada, hilang. Ya aneh sih, aneh. Aris, Anda selalu mendonorkan ini ke PMI ya? Nggak pernah ke rumah sakit swasta atau apa gitu ya? Enggak. Saya enggak tahu apakah di Surabaya ini rumah sakit swasta itu punya alat sendiri dan boleh melakukan itu atau semua harus melewati PMI? Saya juga nggak tahu selama ini kok PMI ya. PMI ya. Dan saya enggak, karena saya kan belum mendonorkan ke pribadi. Maksudnya orang yang minta, misalnya dari rumah sakit RKZ, minta saya langsung ke sana, langsung di screening, itu saya belum pernah. Oke. Nah, saya itu mau coba-coba gitu, mau coba. Tapi saya screeningnya di PMI kok. Saya rasa semua masuk PMI kok.
dan yang yang benar bahwa PMI kan walaupun Anda sudah kesekian kali tetap harus menjalani proses itu bertahap mulai awal ya. Datang, screening, 2-3 hari baru diberitahu apakah boleh begitu ya. Iya. Terus jadi sebelum screening sekarang diberitahu jangan makan berlemak, seperti itu. Terus banyak minum air putih. Jadi Apakah biar apakah langsung kalau kita minum vitamin atau minum obat lain sebelum screening itu berpengaruh? enggak berpengaruh. Mungkin tambah sehat tubuh ya, tapi tidak berpengaruh di plasma. Enggak pengaruh. Cuma makanan ya. Jadi PMI cuma memberitahu jangan makan ini, jangan makan itu begitu ya. Ya, minum antibiotik enggak gitu loh. Oh, enggak boleh minum antibiotik ya Iya, sebelum enggak di boleh. screening. Enggak boleh ya. Iya, enggak boleh. Terus enggak boleh ada gejala misalnya batuk, flu apa enggak boleh. Makan tadi apa yang enggak boleh untuk dari PMI anjurkan? Ya, yang berlemak. Yang berlemak PMI ya. juga nggak tahu. Iya, yang berlemak. Jadi Oh, waktu ya makan yang biasa-biasa itu mungkin ayam boleh, yang berlemak itu ya mungkin yang kelas berat itu ya sapi itu ya kambing, enak yang enak-enak ya. Sate kambing tuh. Rawon apa itu? Rawon pecel. Nah, kemarin itu saya makan rawon pecel sebabnya malamnya loh ya, malamnya sebelum itu saya makan rawon pecel. Ingat sing enak-enak itu wes langsung besoknya nggak bisa. Badan itu loh, cuma makanan loh. ya mungkin ya saya enggak tahu teknisnya ya kalau sampai berpengaruh. Sampai seperti ya kalau mungkin minum antibiotik bisa jadi gitu ya. Nah, yang saya ingin tahu tuh apakah kita minum vitamin, kita minum Nggak apa-apa. uh, apa hal-hal lain itu apakah berpengaruh apa enggak? Ini mungkin untuk Enggak. mereka yang juga bertanya syarat-syaratnya atau persiapan diri apa aja yang harus kita lakukan sebelum kita donor convalescent ini. Kok gak bisa ya? Lemot ya? Halo, Tes, iya, tes. iya. Jadi dari tadi gambar Anda memang tidak terlalu bagus, tapi suara selalu jelas kedengaran. Tidak apa-apa, Ari. Saya khawatir kalau saya memutuskan untuk ulang lagi, malah lebih repot. Jadi selama suara Anda masih jelas, yang menonton juga mungkin tidak terlalu terpengaruh karena. Halo, Aris masih tersambung? Iya, jadi tes. Ini putus-putus. Iya, saya dengar. Anda tidak putus di tempat saya. Hmm. Iya, jadi apa? Jangan minum yang anti apa? Antibiotik. Antibiotik. Nggak boleh. Nah, Jadi seperti iya. Terus kalau donor plasma pun nggak terasa apa-apa, bukan seperti donor darah loh ya. Kalau donor darah itu mungkin ada yang nggak kuat bisa pingsan. Kalau donor plasma nggak. Maksudnya saya, waktu saya kadang kalau saya habis donor plasma, ya saya kerja biasa ya bisa. Biarpun sampai sore oh. sampai malam ya nggak masalah gitu. Kalau misalnya saya donor darah, saya rasanya badan itu apa ya capek, ngantuk, itu loh. Pengen Oh, istirahat, nah, gitu. Itu kelebihannya donor plasma. Ya yang nggak tired, nggak capek, nggak pusing, nggak apa gitu loh. Yang saya rasakan. Tapi kalau donor darah, karena saya pernah donor darah, saya kerasa, oh ya, tadi ada perbedaan. Biarpun 1 jam, nggak masalah. Cuman waktu donornya aja yang lihat jarumnya besar gitu, ya memang ya takut. Gak kayak jarumnya orang divaksin ikut, donor biasa. iya kan. Tapi iya,
dulu pernah sekali bleset iki tenaga kesehatan ini nggak tepak masuk no apa jarumnya ya. Tapi ya keluar, darahnya keluar, tapi ya sakit, tapi ya gak apa-apa lah mek sakit gitu. Hmm. Jadi ini rencananya Anda besok mau screening lagi yang ke-9 ya? Oh, bukan screening lagi, donor. Oh, sudah screening ya? Sudah, lolos lagi. Oh, udah lolos screening. Jadi besok ngambil yang ke-9. Selamat ya. Anda salah satu pahlawan kemanusiaan juga nih. Banyak berkontribusi di bidang kesehatan untuk penyembuhan pasien COVID-19. Iya, ya itu kan berkat dari Tuhan juga yang harus disalurkan. Ya toh, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Loh, ya toh? Iya. Iya, saya itu kalau hukum utama dan yang terutama apa? Oh ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya kan? Ya namanya mengasihi, mencintai, memberi lebih. Setelah mengasihi Tuhan, kasihlah sesama manusia. Ya kan? Ya itu harus. Jadi ini mungkin bisa akan terlibat juga di timnya GKI Ngagel yang mulai mengumpulkan para pendonor plasma ini ya, Pak Aris ya. Iya, tapi kan saya ini kan sudah ke-8. 9. Saya ini takutin nanti terlibat, habis plasma aku ngisi-ngisi ini, Rek. Iya toh. Enggak lah, ya kan? Kalau Tuhan masih mau pakai ya harusnya itu tetap terjaga ya, dipelihara terus. Ya, amin pemeliharaan Tuhan itu yang saya bangga gitu loh. Tuhan masih memelihara saya, Tuhan perhatikan saya, dan ingat saya juga ngajari anak-anak saya untuk donor. Ya, anak saya yang kecil itu kan nggak mau gimana nggak mau donor, tapi akhirnya melihat, ya mau gitu loh, donor darah. Oh, gitu. Jadi anak yang kecil sudah mau ya, mau mengikuti bapaknya. Plasma juga. Ya memang bapaknya itu, ya memberi contoh teladan. Gitu. Tapi anakku ya kan, ya saya bersyukur ya, itu kelebihannya gitu loh. Saya nggak mulu-mulu harus gimana, nggak mau ketemu presiden berapa, nggak penting ya toh. Bagi saya gimana saya bisa orang lain gitu aja. Ya Aris, waktu sangat sedikit untuk kita. Tadi siang Aris berpikir saya cuma 5 menit paling ngomong, 10 menit sudah habis, nanti masih 50 menit mau ngapain kita. Ternyata kan kita 1 jam berbicara dan rasanya masih kurang, harus pingin banyak ngobrol dengan Aris. Tapi nggak apa-apa, misalnya untuk pesan, ada enggak pesan-pesan untuk teman-teman yang menonton, rekan-rekan jemaat GKI maupun orang-orang lain yang ikut. Nah, ini apa pesan-pesan Aris untuk donor darah convalescent ini? Gini, COVID ini kan bahaya, maksudnya penyakit yang banyak membunuh manusia ya. Biarpun sekarang pun banyak saudara-saudara saya yang meninggal juga gara-gara COVID. Umur dengan selasa, saya juga nggak terlalu banyak, 2 tahun, 3 tahun di atas saya juga meninggal gitu. Biarpun dia punya uang pun ya meninggal. Betul.
oksigen susah gitu loh. Nah, maksud saya kalau kita sebagai orang Kristen, Tuhan sudah pelihara kita, Tuhan sudah menolong atau menyembuhkan pada saat kritis, berarti Tuhan kan menunjukkan kasihnya pada kita, Ya, mencintai saya, ya kan? Jadi kita juga harus membalas cintanya, ya toh, kasihlah Tuhan Alamu. Oh, ya, ini sudah suatu perintah, ya kan, hukum utama dan utama, ya kan? Jadi iya, kita harus mengasihi Tuhan lebih dari yang lain dan kasihlah sesamamu manusia. iya. Udah itu. Nanti kalau kita menghadap Tuhan, kalau kita nggak melakukan apa-apa, ya beda dengan kita melakukan apa-apa. Oke. Ya. Terima kasih Jadi Aris terima untuk kasih. malam hari ini. Kita sudah Oh, aku banyak. sebetulnya dretek nih. Oke, kita akan Oh, mengakhiri semua ini. Kita akan berdoa. Saya akan mimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan iya. Allah dalam surga, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk materi yang boleh kami dengar hari ini. Banyak hal yang boleh membuka pemikiran kami bahwa apa yang harus kami lakukan atau bagaimana cara kami mempersiapkan diri dan untuk melakukan donor convalescent ini, Tuhan. Malam ini kami khusus berdoa buat Pak Aris. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan dia hati yang begitu murah hati untuk mau berbagi kasih, berbagi plasma convalescent-nya. Bahkan sudah hampir mau yang ke-9 kali untuk semua ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga kami menyerahkan Pak Aris dengan keluarganya. Jika pada hari ini masih ada keluarganya yang melakukan isolasi mandiri, biarlah Tuhan Engkau campur tangan, Engkau jamah, mohon belas kasihan Tuhan, agar mereka pun boleh disembuhkan. Kami tetap berserah untuk Pak Aris, kami menyerahkan pekerjaan, karir, dan kehidupan rumah tangganya. Biarlah Tuhan yang terus menjaga. Kami berdoa, mengucap syukur untuk semua ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Aris. Selamat malam. Selamat malam. Malam, ya.